Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Lailatul NIM 221F 10119 dari kelas 22B Prodi Pendidikan Luar Biasa. Mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Laras, dosen pengampu Bunda Sugihartati SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai faktor penyebab terjadinya anak disabilitas laras. Anak yang mengalami disabilitas laras itu adalah mereka yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial atau tingkah laku. Anak tunalaras ini juga sering disebut sebagai anak tuna sosial karena tingkah laku anak ini menunjukkan penentangan terhadap norma-norma sosial masyarakat yang berwujud seperti mencuri, mengganggu, dan menyakiti orang lain, sehingga menyusahkan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan anak ini memiliki gangguan tingkah laku. Gangguan ini tentunya berdampak pada keseharian anak, serta akan berdampak pada kehidupan selanjutnya. Terganggunya perkembangan emosi itu merupakan penyebab kelainan tingkah laku anak tunalaras. Ciri yang menonjol adalah kehidupan emosi itu tidak stabil, ketidakmampuan mengekspresikan emosi secara tepat, pengendalian diri yang kurang, sehingga menjadi sangat emosional. Terganggunya emosi ini sebagai akibat ketidakberhasilan dalam melewati fase-fase perkembangan, sehingga terjadi deprivasi emosi. Deprivasi emosi itu dapat diartikan sebagai keadaan di mana seorang anak itu kurang memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pengalaman emosional yang menyenangkan, khususnya kasih sayang, kegembiraan, kesenangan, dan rasa ingin tahu. Kematangan emosional seorang anak ini ditentukan dari hasil interaksi dengan lingkungannya, di mana anak belajar tentang bagaimana hadirnya emosi dan diekspresikan. Perkembangan emosi berjalan terus sesuai dengan usia anak. Namun, pada anak tunalaras tidak demikian. Anak tunalaras itu tidak mampu belajar merasakan dan menghayati berbagai macam emosi. Kehidupan emosinya kurang bervariasi dan tidak dihayati. Hal tersebut menyebabkan terjadinya ledakan emosi sehingga terjadi penyimpangan tingkah laku seperti mudah marah, mudah tersinggung, kurang mampu memahami perasaan orang lain, agresif, menarik diri, dan lain-lain. Penyimpangan perilaku tersebut mengganggu situasi belajar sehingga prestasi belajar anak itu tidak sesuai dengan potensi anak, dan anak mengalami underachiever atau kondisi anak yang menunjukkan hasil belajar di bawah kemampuan sesungguhnya, sehingga anak itu memerlukan pengajaran remedial. Fokus bantuan anak itu untuk mengatasi kesulitan belajar agar anak ini termotivasi dan mau dan senang belajar. Nah, penyebab seseorang mengalami tunalaras itu ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor alamiah yang berasal dari dalam individu. Dalam kaitannya dengan hal ini, maka faktor penyebab internal itu ada yang pertama faktor genetik. Perilaku dan emosi seseorang itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam dirinya sendiri. Faktor tersebut yaitu keturunan atau genetik, neurologis, faktor biokimia, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Faktor biologis ini dapat terjadi ketika anak mengalami keadaan kurang gizi,
mengidap penyakit, psikotik, dan trauma atau disfungsi pada otak. Yang kedua ada kondisi fisik. Disfungsi kelenjar endokrin merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan. Kelenjar endokrin ini mengeluarkan hormon yang mempengaruhi tenaga seseorang. Bila secara terus-menerus fungsinya mengalami gangguan, maka dapat berakibat terganggunya fisik dan mental seseorang sehingga akan berpengaruh juga terhadap perkembangan wataknya. Yang ketiga ada psikologi. Faktor psikologi ini disebabkan karena masalah sosial seperti penyakit syaraf, disorganisasi, dan kebingungan. Faktor psikologi ini menyebabkan seseorang itu merasa kurang mempunyai harga diri, kurang percaya diri, menjadi penyendiri, pemarah, dan mengalami trauma. Faktor psikologis ini dapat disebabkan karena kurangnya pergaulan, masalah keluarga, kegagalan mendidik, dan lain sebagainya. Yang keempat ada faktor temperamen. Temperamen adalah kepribadian yang menentukan bagaimana seseorang itu memberikan respon terhadap berbagai hal yang terjadi di dalam hidupnya. Biasanya temperamen itu adalah kepribadian yang sudah ada di dalam diri sejak anak dilahirkan. Yang kelima ada penyakit fisik kronis seperti epilepsi. Kemudian pada faktor eksternal atau faktor yang berasal dari hal-hal di luar individu tersebut ada lingkungan. Pada lingkungan keluargalah peletak dasar perasaan aman atau emotional security pada anak. Dalam keluarga pula anak memperoleh pengalaman pertama mengenai perasaan dan sikap sosial. Beberapa aspek yang terdapat dalam lingkungan keluarga yang berkaitan dengan masalah gangguan emosi dan tingkah laku itu ada kasih sayang dan perhatian, keharmonisan keluarga, kondisi ekonomi. Kemudian ada lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua bagi anak setelah keluarga. Tanggung jawab sekolah itu tidak hanya sekedar membekali anak didik dengan sejumlah ilmu pengetahuan, akan tetapi sekolah juga bertanggung jawab membina kepribadian anak didik sehingga menjadi seseorang dewasa yang bertanggung jawab baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungannya. Timbulnya gangguan tingkah laku itu antara lain berasal dari guru dan fasilitas pendidikan. Sedangkan pada lingkungan masyarakat, salah satu hal yang nampak mempengaruhi pola perilaku anak dalam lingkungan sosial adalah keteladanan, yaitu meniru perilaku orang lain. Di samping pengaruh-pengaruh yang bersifat positif di dalam lingkungan masyarakat itu juga terdapat banyak sumber yang merupakan pengaruh negatif yang dapat memicu munculnya perilaku menyimpang. Selanjutnya mengenai pola asuh. Pola pengasuhan orang tua terhadap anak yaitu bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan sampai dengan membentuk perilaku anak sesuai dengan norma dan nilai baik dengan sesuai dengan kehidupan masyarakat. Selanjutnya inner child. Secara umum inner child adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menggambarkan sifat kekanak-kanakan dalam diri seseorang. Konsep ini juga merujuk pada sikap kekanak-kanakan pada diri seseorang, terutama orang dewasa. Setiap manusia umumnya memiliki inner child yang berbeda, karena hal ini terbentuk dari pengalaman saat masih anak-anak. Kemudian ada otoriter. Otoriter adalah salah satu istilah
yang kerap kita temukan dalam konteks kepemimpinan dan pemerintahan. Otoriter dapat diartikan sebagai tindakan menurut kemauannya sendiri yang selalu dipandang benar. Selain karena faktor internal dan eksternal, penyebab tunalaras itu juga bisa karena adanya biopsikososial, yaitu berkaitan dengan interrelasi antara gejala-gejala biologis dengan gejala-gejala sosial. Keduanya itu bersifat sosial dan biologis secara alami. Biopsikososial ini telah dikembangkan di Universitas Rochester oleh George L. Engel dan John Romano pada tahun 1997 untuk memahami kondisi medis seseorang itu tidak hanya melalui faktor biologis yang perlu dipertimbangkan, tetapi juga faktor psikologis dan sosial. Menekankan pentingnya memahami kesehatan manusia dan penyakit dalam konteks mereka sepenuhnya baik biologis maupun psikologis yang memerlukan pikiran, emosi, dan perilaku dan juga sosial. Biopsikososial ini adalah metode dengan interaksi biologis, psikologis, dan faktor sosial untuk mengobati penyakit dan meningkatkan kesehatan yang lebih baik. Ini adalah kombinasi dari tubuh, pikiran, dan lingkungan, bukan hanya tubuh dan medis atau biomedis. Pendekatan model biopsikososial dalam dunia medis ini melibatkan suatu konsep hubungan interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan sosial dalam upaya mengerti suatu proses penyakit dan sakitnya seseorang. Pendekatan ini pula yang membawa pengertian bukan saja dari segi medis dan fisik, tetapi juga dari kondisi psikologis yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Pendekatan biopsikososial ini mengacu secara luas pada banyak faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosial yang berinteraksi untuk mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Namun, banyak profesional kesehatan mental itu menggunakan definisi yang diperluas untuk mencakup 5 domain termasuk fisik dan kognitif. Konsep biopsikososial ini memungkinkan suatu pemahaman yang menyeluruh tentang munculnya suatu kondisi sakit yang dihubungkan dengan faktor lingkungan dan stres yang terkait di dalamnya. Sebaliknya, kondisi lingkungan dalam hal ini, dukungan sosial dalam konsep biopsikososial ini dapat memberikan perubahan pada kondisi sakit. Biologis dengan menggunakan obat, psikologis dengan menggunakan terapi, sosial dengan menggunakan dukungan dan modifikasi sosial. Yang pertama ada teori biologis. Teori biologis ini didasarkan pada bukti bahwa perilaku yang sangat ditentukan oleh proses-proses organik dan fisik serta otak. Proses biologis ini menghasilkan perubahan pada tubuh seseorang. Gen yang diwarisi oleh orang tua, perkembangan otak, pertambahan tinggi badan dan berat badan, keterampilan motorik, dan perubahan hormon pada masa puber itu mencerminkan proses biologis dalam perkembangannya. Biologi mencerminkan faktor fisik, biokimia, dan genetik yang mempengaruhi masalah anak. Hal ini sesuai dengan hakikat utama pertumbuhan dan perkembangan manusia. Konselor itu tidak dapat mengabaikan aspek fisik dari masalah anak. Sebagai contohnya, saat konselor di sekolah berusaha mengidentifikasi apakah anak itu memiliki gangguan penglihatan seperti mata minus sehingga mempengaruhi kemampuan dalam membaca tulisan yang ada di papan tulis, sehingga prestasinya itu akan menurun atau rendah. Begitu juga saat konselor itu memberikan informasi bimbingan karir yang mana ada jurusan dan pekerjaan tertentu yang mempersyaratkan kondisi fisik khusus, seperti tinggi badan tertentu, kondisi mata tanpa bantuan kacamata,
Tentu saja hal ini perlu diidentifikasi konselor dalam membantu perencanaan karir siswa. Kemudian manusia sebagai makhluk biologis itu maksudnya manusia itu membutuhkan makan, minum, dan seks layaknya makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Akan tetapi di samping itu juga manusia itu dibekali akal untuk mengontrol hidupnya. Sehingga selain sebagai makhluk biologis, manusia itu juga sebagai makhluk ekonomi, politik, hukum, sosial, dan psikologi. Manusia adalah makhluk hidup yang lahir, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan. Sebagai makhluk biologis, manusia itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, manusia merupakan susunan sel-sel yang hidup dan membentuk suatu jaringan, dan jaringan ini akan bersatu membentuk organ dan sistem organ. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, manusia ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, meliputi faktor lingkungan, meliputi ideologi, politik, ekonomi, budaya, agama, dan lain-lain. Kemudian faktor sosial, sosialisasi dengan orang lain. Kemudian ada faktor fisik, seperti geografis, iklim atau cuaca. Kemudian ada faktor fisiologis, sistem tubuh manusia. Kemudian ada faktor psikodinamik, kepribadian, konsep diri, cita-cita. Dan ada spiritual, pandangan, motivasi, nilai-nilai. Yang kedua ada teori psikologis. Gardner Murphy, psikologi adalah ilmu yang mempelajari respon yang diberikan oleh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Permasalahan psikologi yang terjadi pada masa anak-anak itu biasanya menyangkut masalah gejolak emosional, masalah kognitif, dan memiliki masalah relasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, di mana keluarga maupun teman sebaya itu juga ikut berperan dalam mempengaruhi faktor psikologinya. Psikologi ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang kondisi emosi anak, kesehatan jiwa seperti trauma, gangguan kognitif, pengalaman tentang trauma, kekerasan, lalu faktor resiko keselamatan apa yang ada saat ini. Psikologis yang merupakan wilayah utama dari profesi bimbingan dan konseling. Konselor selama ini terlatih dalam cara menilai dan memilih intervensi untuk masalah perkembangan dan psikologis. Dalam ranah intervensi psikologis, konselor ini dapat memilih berbagai macam teori yang menjadi teori yang khas bagi permasalahan tersebut. Sebagai contohnya itu konseling behavior mengajari konselor teknik untuk mengubah perilaku maladaptif, dan juga seperti halnya teori pilihan berfokus pada bagaimana membantu anak membuat dan menerapkan keputusan yang sehat. Manusia sebagai makhluk psikologi ini adalah manusia sebagai makhluk yang bisa berpikir, berperasaan, dan berkehendak. Perilakunya ditentukan dan dipengaruhi oleh pikiran dan perasaannya. Dalam mengambil keputusan, manusia itu tentu melalui serangkaian proses berpikir yang selanjutnya dipertimbangkan dengan perasaannya, yang hasilnya ini akan ditentukan oleh pola pikir dan landasan perasaan yang dimilikinya. Semua kedudukan manusia ini dihasilkan dari akal yang dianugerahkan kepada manusia sebagai suatu nilai lebih yang menghasilkan berbagai keistimewaan pada diri manusia itu sendiri. Pada dasarnya, akal inilah yang menyebabkan manusia itu memiliki aspek kehidupan yang kompleks, yang pada akhirnya menyebabkan manusia ini memiliki berbagai kedudukan dalam hidup dan kehidupannya. Hal ini membuktikan bahwa manusia itu tidak hanya berkedudukan sebagai makhluk biologi saja yang makan dan minum, bernafas, berkembang biak, tetapi juga sebagai makhluk
fluxosphysical yang merupakan pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Manusia dikatakan sebagai makhluk psikologis karena memiliki kepribadian yang unik, memiliki tingkah laku yang merupakan manifestasi dari kejiwaan, memiliki kecerdasan dan daya pikir, serta memiliki kebutuhan psikologis untuk mengembangkan kepribadian. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk psikologis adalah satu, memiliki struktur kepribadian yang terdiri dari aspek biologis, ego, dan superego atau aspek sosial. Yang kedua, dipengaruhi perasaan dan kata hati. Yang ketiga, memiliki daya pikir dan kecerdasan. Yang keempat, memiliki kebutuhan psikologis agar pribadi dapat berkembang. Yang kelima, ada kebutuhan psikologis itu terdiri dari pengurangan ketegangan, kemesraan dan cinta, kepuasan altruistik, kehormatan dan kepuasan ego. Yang keenam, ada memiliki kepribadian yang unik. Yang ketiga, ada teori sosial. Masalah-masalah yang terjadi dalam perkembangan anak itu juga dipengaruhi oleh suatu budaya, di mana permasalahan itu lebih bervariasi antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Profesi konseling sebenarnya juga telah berfokus pada bidang sosial sejak lama. Misalnya seperti pada teori sistem keluarga dan pandangan multikultural. Teori sistem keluarga umumnya digunakan untuk membantu masalah yang berkaitan dengan pasangan dan keluarga. Meskipun saat ini intervensi berbasis keluarga ini juga banyak dilakukan oleh konselor sekolah. Konselor menggunakan teori sistem untuk menilai efek dinamika keluarga pada masalah anak. Manusia sebagai makhluk sosial, itu artinya manusia ini membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya sebagai sarana untuk bersosialisasi. Bersosialisasi di sini berarti membutuhkan lingkungan sosial sebagai salah satu habitatnya. Maksudnya tiap manusia itu saling membutuhkan satu sama lain untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Manusia pun berlaku sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan keterkaitannya dengan lingkungan itu dan tempat tinggalnya. Manusia itu bertindak sosial dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungan untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup sejenisnya. Namun, potensi yang ada dalam diri manusia itu hanya mungkin berkembang bila ia hidup dan belajar di tengah-tengah manusia. Untuk bisa berjalan saja, manusia itu harus belajar dari manusia lainnya. Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak. Dengan bantuan orang lain, manusia bisa menggunakan tangan, bisa berkomunikasi atau berbicara, dan bisa mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya. Dapat disimpulkan bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu manusia tunduk pada aturan atau norma sosial. Perilaku manusia itu mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Manusia membutuhkan manusia lain di dalam menjalani kehidupannya. Selain karena adanya faktor internal, eksternal, dan biopsikososial, ada juga faktor menurut Effendi tentang berbagai penyebab tunalaras yang dibaginya menjadi 3 periode. Sebelum lahir, ada 2 faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya tunalaras sebelum lahir. Ada faktor ibu. Peranan ibu sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan janin yang ada dalam rahimnya.
Kegiatan dan keadaan ibu sehari-hari yang berpengaruh terhadap janin antara lain penyakit, keadaan gizi ibu, keadaan emosi ibu saat ataupun pemakai berbagai obat-obatan. Kemudian ada faktor keturunan. Yang dimaksud di sini adalah pengaruh sifat-sifat yang diterima anak dari kromosom kedua orang tuanya terhadap perilaku anak setelah lahir. Beberapa perilaku yang dapat memberikan pengaruh yang negatif bagi keturunannya adalah kawin sedara, seks maniak, alkoholisme, kleptomania, gangguan kepribadian, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada saat lahir. Hambatan atau masalah dalam proses kelahiran bayi ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor ibu. Usia ibu pada saat hamil yang tidak tepat dapat menimbulkan resiko pada saat melahirkan, seperti ibu yang hamil pada usia terlalu muda atau lebih dari 35 tahun. Kemudian ada faktor bayi. Faktor bayi ini yang dimaksud adalah ketika bayi tersebut lahir dengan tidak normal, misalnya bayi sungsang, bayi cacat, atau bayi dengan kepala yang besar. Yang ketiga ada setelah kelahiran. Setelah bayi dilahirkan, mulai berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar anak itu mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dari beberapa uraian mengenai berbagai penyebab ketunalarasaan di atas dapat disimpulkan secara garis besar, tunalaras itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, faktor internal, eksternal, dan biopsikososial. Faktor internal merupakan faktor alamiah yang berasal dari dalam individu. Dalam kaitannya dengan hal ini, maka faktor internal penyebab ketunalarasan adalah faktor genetik atau keturunan, faktor kondisi fisik, kemudian ada faktor psikologis, dan yang kedua ada faktor eksternal atau faktor yang merupakan faktor yang berasal dari hal-hal di luar diri individu. Dengan demikian, yang menjadi faktor eksternal penyebab ketunalarasan adalah faktor lingkungan, meliputi keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang ketiga ada faktor biopsikososial. Nah, alhamdulillah kita sudah berada di akhir materi mengenai faktor penyebab tunalaras. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.